are from Group 4. My name Imam Afriandi Storus. My name is Kristika Matonda. My name is Alia Febrianti. My name is Lasmi Wahyudi. We are Group 4. We will present a set about the topic about behavioristic theory. The first topic we will present a set by Alia. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori behaviorisme. Behaviorisme adalah kepribadian dibentuk melalui stimulus yang diberikan lingkungan dan respon dari stimulus itu yang membentuk kepribadian seseorang. Sebelumnya Alia akan menjelaskan mengenai pembagian menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Hilgard dan Marcus. Kepribadian adalah nilai sebagai stimulus sosial, kemampuan menampilkan diri secara mengesankan. Yang kedua itu menurut Pervin, kepribadian adalah seluruh karakteristik seseorang atau sifat umum banyak orang yang mengakibatkan pola yang menetap dalam respon suatu situasi. Yang ketiga itu menurut Pares, kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan atau tingkah laku yang membedakan orang satu dengan orang yang lain dan tidak dapat berubah lintas waktu atau situasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah sebagai tingkah laku dari seseorang yang mencerminkan dirinya. Selanjutnya Alia akan menjelaskan mengenai pengertian behaviorisme. Behaviorisme itu aliran perilaku adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, dan perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Teori behaviorisme memandang individu sebagai makhluk yang reaktif, memberi respon terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Pavlov, yaitu Pavlov yang bernama Ivan Petrovich Pavlov, yaitu dia lahir pada tahun 1849 di Rusia, dan dia ini merupakan lulusan kedokteran dalam bidang dasar fisikologi. Dan di sini Pavlov ini memberikan teori-teorinya yaitu berupa stimulus dan respon. Si Pavlov ini melakukan percobaan dan melakukan teori kepada sebuah anjing karena menurut dia anjing itu ada hubungannya dengan manusia, tetapi pada dasarnya manusia lah memiliki kelebihan dan tidak bisa disamakan dengan anjing. Di sini Pavlov memberikan beberapa teorinya atau eksperimennya. Yang pertama itu di mana dia memberikan makanan dan anjing ini mengeluarkan air liur. Dan ke eksperimen yang kedua ini dia membunyikan bel dan anjing tersebut juga mengeluarkan liur. Dan pada eksperimen yang ketiga Pavlov ini membunyikan bel lalu memberikan dia makanan dan anjing ini juga mengeluarkan air liur. Dan eksperimen yang keempat dia ini hanya membunyikan bel tetapi anjing ini juga mengeluarkan air liur tanpa diberikan makanan. Selanjutnya Pavlov mengemukakan 4 peristiwa eksperimen dalam proses akuisisi dan penghapusan, yaitu yang pertama itu stimulus tidak terkondisi atau UCS, suatu peristiwa lingkungan yang melalui kemampuan bawaan yang dapat menimbulkan refleksi organismik seperti contohnya itu makanan. Yang kedua itu stimulus terkondisikan, yaitu suatu peristiwa lingkungan yang dapat dimanfaatkan atau terkondisikan, contohnya bunyi bel yang langsung kita merespon atau anjing tersebut merespon dengan mengeluarkan air liurnya. Yang ketiga respon yang tidak terkondisikan, yaitu refleks alami yang ditimbulkan secara otonom atau dengan sendirinya, contoh mengeluarkan air liur tersebut. Yang keempat respon terkondisikan atau CR sebagai refleksi yang dipelajari dan muncul akibat dari penggabungan CS dan US, contohnya keluar air liur akibat penggabungan bunyi bel dan makanan. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing yang menghasilkan hukum-hukum, yaitu yang pertama hukum law of respondent conditioning, yaitu hukum pembahasan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan yang di salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua itu hukum law of respondent extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui responden atau conditioning itu akan mendatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, yaitu kekuatan akan menurun.
Aplikasi teori Pavlov ini dalam suatu pembelajaran di sekolah yaitu yang pertama mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua mementingkan bagian-bagian, yang ketiga mementingkan peranan suatu reaksi, yang keempat itu mengutamakan mekanisme terbentuknya suatu hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, yang kelima mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, yang keenam itu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan secara berulang-ulang, yang ketujuh itu hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Selanjutnya tentang tokoh selanjutnya yaitu tokoh B.F. Skinner. Jadi B.F. Skinner ini salah satu tokoh teori behaviorisme. Eksperimen dia itu terhadap tikus yang dikenal sebagai teori Skinner Box. Jadi teori ini berjalannya dengan cara dia masukkan tikus dalam kotak yang dimana diletakkan tombol yang mempunyai pengungkit. Jika tombol itu ditekan maka akan keluar makanan untuk sang tikus. Saat beberapa hari melakukan eksperimen itu, tikus tidak mendapat makanan. Akhirnya dia mencari ke segala ruang dari kotak tersebut. Akhirnya dia menemukan tombol itu, lalu dia menekan tombol itu dan pengungkitnya jatuh dan menurunkan makanan untuk tikus itu makan. Setelah dia mengetahui hal itu, tikus itu selalu menekan tombol itu untuk mendapatkan makanan. Dari sini dia mengambil teori behavioristik tersebut. Selanjutnya tentang teori behaviorisme dari Skinner ini, dia menyatakan 3 asumsi dasar yang mendasari teorinya itu. Yang pertama, dia mengatakan bahwa tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu. Yang berarti bahwa tingkah laku seorang itu searah atau sejalan dengan hukum yang berlaku di lingkungan tersebut. Yang kedua itu tingkah laku dapat diramalkan. Ini yang berarti bahwa tingkah laku seorang jika dasarnya itu baik maka dapat disimpulkan yang akan terjadi di depan tingkah lakunya itu sama dengan tingkah laku apa yang dicirikannya pada dasarnya, ataupun tingkah lakunya jika dari awal itu materialistis, berarti kita dapat memprediksi ke depannya tingkah laku itu akan terus materialistis. Yang ketiga, asumsi dasarnya yaitu tingkah laku itu dapat dikontrol, bahwa ini mengatakan kalau tingkah laku seorang itu dapat kita terkontrol dalam diri sendiri, yang itu bisa kita tentukan apa yang menjadi keinginan kita. Saat keinginan kita itu tahu, maka tingkah laku itu dapat dikontrol. Skinner mengungkapkan ada beberapa dinamika kepribadian. Yang pertama itu adalah kepribadian dan belajar. Manusia akan belajar untuk memiliki tingkah laku yang baru dan menjadi lebih terampil dan lebih banyak tahu lagi. Contohnya adalah seorang yang pemalu dan tidak aktif dalam sekolah, ketika ia masuk kuliah maka ia akan mengenal yang namanya organisasi. Dari organisasi inilah seseorang itu mengalami yang namanya proses belajar hingga ia itu menjadi lebih aktif dan terampil. Dinamika yang kedua itu adalah classical conditioning. Classical conditioning itu merupakan organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan rangsangan netral menjadi rangsangan bermakna dan mendapat respon yang sama. Terdapat 2 jenis responden dan stimulus dalam classical conditioning ini. Yang pertama itu adalah stimulus yang tidak dipelajari. Stimulus yang tidak dipelajari contohnya adalah seekor anjing diberikan makanan ataupun food dog, maka ia akan mengeluarkan air liur secara langsung. Yang kedua itu adalah respon yang tidak dipelajari. Respon yang tidak dipelajari itu contohnya adalah seekor anjing yang diberikan suara bel, maka ia akan diam saja karena anjing tersebut tahu bahwa bel itu bukanlah makanannya. Yang ketiga itu adalah stimulus yang dipelajari. Contoh stimulus yang dipelajari adalah ketika anjing diberikan makanan dan suara bel secara bersamaan, maka anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Dan yang terakhir itu adalah respons yang dipelajari. Contohnya adalah ketika anjing diberikan suara bel saja, maka ia akan mengeluarkan air liur karena anjing tersebut sudah melewati yang namanya proses pengondisian klasik, di mana ia menganggap bahwa ketika ia diberikan suara bel maka ia akan mendapatkan makanan. Dinamika kepribadian selanjutnya itu adalah operant conditioning.
The operant conditioning itu merupakan di mana respon dari perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas bahwa perilaku tersebut akan diulangi. Contohnya, seekor tikus diletakkan dalam sebuah kotak, dan dalam kotak itu ada 2 tombol. Yang pertama itu adalah tombol hijau dan yang kedua adalah tombol merah. Ketika tikus tersebut menekan tombol hijau, maka ia akan mendapatkan makanan. Sebaliknya, ketika tikus tersebut menekan tombol merah, maka ia akan mendapat hukuman berupa sentruman. Dalam proses tersebut, maka tikus tersebut akan mengurangi untuk menekan tombol merah, dan ia akan mengulangi terus untuk menekan tombol hijau, karena ia tahu bahwa ketika ia menekan tombol hijau, maka ia akan mendapatkan makanan. Dan dinamika yang selanjutnya adalah conditioning pada manusia. Conditioning pada manusia itu merupakan rangsangan netral menjadi rangsangan bermakna untuk mendapatkan respon yang sama tetapi diaplikasikan kepada manusia. Ini merupakan kelanjutan dari teori Pavlov, yaitu Pavlov menggunakan pada seekor anjing dan pada kondisi pada manusia itu digunakan pada bayi yang bernama Albert. Yaitu ketika Albert diberikan tikus putih, maka ia tidak menangis dan malah ingin menyentuhnya. Yang kedua itu ketika Albert diberikan suara lentungan bel yang keras, maka Albert menangis. Ketiga, Albert diberikan tikus bersamaan dengan lentungan suara bel, maka Albert juga menangis. Dapat disimpulkan bahwa ketika Albert diberikan tikus putih saja, maka ia akan menangis karena ketika ia melihat tikus tersebut, ia menganggap bahwa ia merasa ketakutan karena ia merasa ketakutan dengan bunyi lonceng tersebut. Dan adapun dinamika yang kelima itu, dinamika selanjutnya adalah pengaturan penguatan. Penguatan itu merupakan konsekuensi yang mengingatkan probabilitas bahwa perilaku akan terjadi. Pertama, ada 2 penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah stimulus yang meningkatkan probabilitas perilaku diulang kembali. Contohnya, seorang anak yang mendapatkan nilai bagus, maka ia akan dipuji ataupun mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan hadiah dari orang tuanya, sehingga sebab itu anak tersebut akan belajar lebih giat lagi dari hari ke hari karena ia tahu bahwa dengan mendapatkan nilai dia itu akan mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Dan yang kedua itu adalah penguatan negatif. Penguatan negatif ini merupakan contoh dari penguatan negatif ini adalah ketika anak itu mendapatkan nilai yang jelek, maka ia akan dimarahi oleh orang tuanya. Di sini maka ia akan dimarahi oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, dia akan belajar bukan karena untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi dia belajar itu karena jika dia tidak belajar, dia itu akan mendapatkan hukuman dari orang tuanya, karena oleh sebab itu maka dia belajar itu agar tidak dimarahi oleh orang tuanya. Dan dinamika yang terakhir itu adalah tingkah laku kontrol diri. Pada dasarnya manusia dapat memakai proses kontrol diri mereka meskipun eksternal itu merupakan pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk kepribadian seseorang. Contohnya itu di lingkungan yang buruk, individu masih dapat menghindari ataupun mengontrol dirinya agar tidak mengikuti lingkungan, agar kepribadian itu tidak tercemar dari lingkungan yang buruk tersebut. Contohnya dalam lingkungan tersebut, contohnya kita layakan dalam lingkungan tersebut teman-teman kita semua itu adalah perokok ataupun memiliki perilaku yang tidak baik. Dan disinilah kita dapat menghindar untuk sebuah stimulus yang mereka berikan. Kita itu bisa menghindar agar kita tidak tidak merokok dan perilaku kita itu tidak sama seperti mereka. Intinya kita itu mengontrol diri dari mereka agar menghindari pergaulan tersebut. Bahwa implikasinya terhadap pendidikan itu contohnya seperti
guru yang memberikan latihan secara berulang-ulang sehingga guru tersebut mendapatkan respon yang diinginkan. Jika respon diinginkan tersebut tercapai, maka guru akan memberikan reward atau pujian dan lain-lain untuk sebagai bahan penguatan terhadap respon tersebut. Jika itu tidak berhasil, maka guru akan setelah latihan berulang-ulang, guru akan kembali ke siswa untuk mendiskusikan hasil dari jawaban tersebut, sehingga lama-kelamaan respon yang dari siswa itu akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Selanjutnya tentang tokoh yang berhubungan dengan aliran geofisik, itu kami mengambil tokoh dari Muhammad Ali. Muhammad Ali ini dulu itu seorang Nasrani, seorang Kristen, dilahirkan dalam lingkungan yang sangat lumayan keras. Jadi kan teori biofeedback dari Skinner ini mengatakan bahwa lingkungan yang paling berpengaruh terhadap stimulus dan respon. Jadi stimulus yang diberikan oleh lingkungan itu sangat keras, sangat kelam. Contohnya itu seperti saat kecil dia sepedanya pernah dicuri oleh seseorang. Jadi untuk mendapatkan sepedanya kembali, dia harus bertarung, dia harus bertinju untuk mendapatkan sepedanya itu kembali. Dari sini yang membentuk karakter Muhammad Ali yang keras dan teguh dalam pendiriannya itu adalah stimulus dan respon yang diberikan oleh Muhammad Ali. Selanjutnya itu saat dia sudah mengikuti kejuaraan tinju dan mencapai umur yang dewasa gitu kan, dia berpindah agama, dia dari Kristen ke Islam. Itu pun karena pengaruh lingkungan. Jadi saat itu dia di lingkungan yang minoritas kulit gelap, dan saat itu kulit hitam itu sangat rentan terhadap rasisme terjadi di negara dia. Jadi saat itu dia bertemu dengan sekelompok organisasi Islam orang kulit hitam, dan akhirnya dia mengumumkan kalau dia pindah agama ke Muslim, dan ini juga berpengaruh pada teori biofeedback bahwa lingkungan yang memberikan stimulus dan memberikan respon tertentu. That's our presentation. Thanks for watching our video. Don't forget to like, comment, and subscribe and enjoy it. We'll see you next time.